فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 80. Baik. Yaitu ana buat fasal jami'u sifatillahi ta'ala fahiya kama wasafa bihi nafsah. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala maka dia adalah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri fi kitabih, di dalam kitabnya, au ala lisani rasulih, ini kurang hi ya, rasulihi, lisani rasulihi fi sunnah, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, min ghairi mumasalatil makhluqin, tanpa ada penyerupaan dengan para makhluk. Baik. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab yang telah disebarkan itu, dan juga sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab ibadah beliau dan pembelaan para ulama terhadap kitab beliau itu. Sebagaimana insya Allah mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah boleh disebar. Bagus sekali kitab itu, karya Imam Ibrahim Al-Misri, menegaskan inilah akidah yang benar. Kita menyifati Allah sesuai dengan yang Allah ceritakan dan sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Baik. Kata Ar-Razian, kama wasofa nafsahu fi kitabih, sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliqu waffaqahullah, ahlus sunnah yusbituna ma asbatahullahu li nafsihi. Ahlus sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Kita diwajibkan untuk ikut Allah, bukan malah membuat aturan sendiri tentang Allah. Siapa kita mengatur Allah? Allah hanya boleh punya sifat ini, tak boleh punya sifat itu. Siapa kita? Mengatur sifat untuk diri sendiri aja kita tak mampu. Kita lahir sudah ada bekal-bekal sifat-sifat tertentu, kemudian diwajibkan untuk menambah sifat yang baik, mengurangi sifat yang buruk. Untuk Allah, gimana kita malah mengatur Allah? Kita yang wajib ikut Allah. Wa ma azbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat-sifat. Tidak seperti ucapan Mu'tazilah, Allah hanya boleh punya nama, tak boleh punya sifat. Atau ucapan Jahmiyah, Allah tak boleh punya nama, tak boleh punya sifat. Siapa engkau berani untuk mengatur Allah Ta'ala? Wa min dzalik, di antaranya adalah yang disebutkan dalam lafaz sebelumnya itu. Apa itu? Uluwu dzatillahi ala khalqih, ketinggian zat Allah terhadap atau di atas para makhluknya, ala ma yaliqu bi 'azamatih, sesuai dengan yang layak untuk keagungan Allah, tidak seperti yang di dalam bayangan makhluk, lebih tinggi dan lebih suci dari apa yang mampu dibayangkan oleh makhluk. Qala al-Imamul Muzani rahimahullah, wa kalimatullah wa qudratullah wa na'tuh wa sifatuh kulluha ghairu makhluqat. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata di dalam Syarh Sunnah beliau, ada sebagian menyangka bahwasanya, bukan menyangka tapi apa, kalimatnya tak terlampau salah, mengatakan bahwa akidah Thahawiyah ini termasuk kitab akidah tertua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak, istilah walaupun tak terlalu salah, jelas jauh lebih tua daripada akidah yang ditulis oleh misalkan siapa, yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari atau bahkan Ibnu Taimiyah yang lebih masanya lebih kesini lagi. Tetapi sebenarnya banyak kitab-kitab akidah yang lain yang jauh lebih tua dari Thahawiyah, seperti adalah Syarh Sunnah Al-Muzani ini, Pak Cik dia.
Dan yang lebih tua lagi adalah punya Imam Syafi'i. Yang lebih tua lagi adalah punya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Dan juga apa? Satu lembar kertas yang isinya adalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Jadi yang lebih tua dengan jarak yang sangat jauh itu banyak. Baik, Thahawi dibanding dengan kita jelas sangat tua sekali, tapi di atas Thahawi masih banyak yang jauh lebih tua masanya untuk kitab akidah. Kalimat-kalimat Allah, qudratullah, kekuasaan dan kemampuan Allah, karakter dia dan sifat-sifat dia semuanya itu bukan makhluk. Daimatun azaliyah, yaitu kekal selama-lamanya, dan azaliyah tanpa ada batas awal. Tidak seperti ucapan Mu'tazilah, dulu Allah tak punya sifat, kemudian dia menciptakan sifat, barulah yaitu dia punya sifat. Kata sebagian mereka, yang lain mengatakan tetap Allah tak boleh punya sifat, agar Allah itu satu saja. Ini akidah sangat aneh. Intinya sifat Allah, kalaupun ada sifat itu makhluk kata mereka. Karena apa? Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Kita tanya, engkau jadi saksi kah? Dulu Allah tak punya sifat, kemudian baru punya. Seakan-akan dia tahu aja, lahir aja baru kemarin sudah mengklaim Allah dulu begini, kemudian begitu. Tapi yang benar sifat Allah azaliyah, yaitu dia tak ada batas awal, sebagaimana sifat dia juga tak ada batas awal. Kenapa? Kalau kita katakan sifat Allah ada batas awal, berarti ada suatu masa dulu-dulunya sebelum ada sifat, dan Allah itu tidak punya sifat. Berarti apa? Tidak punya sifat, diantaranya adalah sifat kesempurnaan. Kalau tak punya sifat kesempurnaan berarti apa? Allah disifati dengan kekurangan. Berarti Allah tidak sempurna. Sementara mereka walaupun kekufurannya sangat parah, paling tidak mereka meyakini zat Allah itu sempurna. Tatkala zat makhluk tak sempurna, wajib zat Allah itu sempurna. Baik. Dengan kaidah itu kita katakan, kalau kalian mengatakan Allah pernah tidak punya sifat, berarti tak sempurna itu. Tak punya ilmu, tak punya kehidupan, tak punya, berarti tidak sempurna. Dan itu akan terbantahkan oleh ketentuan kalian yang tadi, zat Allah wajib sempurna. Berarti agar sempurna dengan benar bagaimana? Memang sifat Allah itu tak ada batas awal, sebagaimana zat Allah tidak ada batas awal. Kemudian laisat bimuhdatsatin fatabid. Bukan sifat Allah itu muhdatsat, sesuatu yang baru yang kemudian dia akan musnah. Karena kalau sesuatu itu memiliki batas awal, maka tidak aman untuk dia juga memiliki batas akhir. Karena setiap sesuatu yang baru, suatu saat dia akan terkena kerusakan. Itulah hukum asalnya. Ayo. Kenapa beliau memakai metode seperti ini? Karena beliau adalah orang Mesir, yang mana di sana banyak ahli kalam. Bahkan Al-Muzani ini imam besar dari ahli kalam. Kemudian beliau bertobat tatkala Imam Syafi'i hijrah ke Fustat, ke Mesir itu, berdialog dengan Imam Syafi'i. Kemudian beliau bertobat, lalu beliau belajar, dan sampai kemudian apa? Jadi pembela terbesar Imam Syafi'i. Dikatakan apa? Beliau adalah nasiru. Syafi'i mengatakan Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Muzani adalah pembela madhabku. Bahkan Syafi'i mengatakan Al-Muzani idza nazara asyaiton ghalaba syaiton, yaitu Al-Muzani kalau dia mendebat setan, beliau akan mengalahkan setan. Memang beliau ahli debat, namanya ahli kalam kan. Jadi beliau tahu, setelah tahu aibnya ahli kalam, aibnya prinsip-prinsip kalamiah, beliau menggunakan prinsip itu untuk menghantam mereka sendiri setelah beliau tahu ilmu yang benar. Walakana rabbuna naqisan fayazid. Bukanlah dulu Rabb kita ini kurang, barulah kemudian bertambah. Ini konsekuensi dari ucapan ahli kalam dari Mu'tazilah itu. Dulu Allah ada zatnya tanpa sifat apapun, berarti kurang, baru kemudian bertambah. Nah, ini gambarannya seperti apa? Kalian menyerupakan Allah dengan bayi yang baru lahir. Semula serba kurang, tak punya apa-apa. Setelah sekian tahun baru dapat apa? Duit shilling, itu pun sudah gembira bukan main.
Setelah besar, duit silin sudah tak cukup, terus bertambah. Allah bukan seperti itu. Allah tidak ada batas awal. Jallat sifatuhu an syabahil makhluqin. Sifat Allah itu terlampau agung untuk ada penyerupaan dengan para makhluk. Sekedar diseterai itu tak mungkin, apalagi sampai disamai, apalagi sampai dilampaui. Diseterai itu pun terlalu agung untuk diseterai. Dari sisi apa kita akan menyetarai sifat Allah? Tangannya mampu memegang langit dan bumi. Kita memegang rumah sendiri aja tak mampu. Yaitu apa? Tak mampu meliputi rumah sendiri, apalagi meliputi bumi Allah dan seterusnya. Jadi dari sisi mana dikatakan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, atau yang menetapkan Allah punya sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk? Dari sisi mana? Ini adalah apa? Kejahilan ahli kalam seandainya mereka merenungkan itu. Makanya Syekhul Islam tatkala sering berdialog dengan mereka, banyak ahli kalam yang bertaubat di masa Syekhul Islam yang memang jujur mencari kebenaran. Wa qasurat anhu nadharul wasifin. Kurang dari itu pandangan orang-orang yang menyifati Allah. Lihat ke matahari aja tak mampu, terlalu silau, tak mampu lihat dengan betul-betul. Bagaimana sampai mampu untuk melihat Allah di atas langit sana, kemudian menyifati sebagaimana haknya Allah? Terlalu pendek, tak mampu kita melakukan itu. Berarti apa? Kewajiban kita taslim, menerima, bukan malah menghakimi apa yang tidak kita ketahui. Selesai dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kita tambah sedikit. Baik, tambah sedikit. Kembali ke atas, bila kaif, yaitu tanpa ditanyakan kaifa, bagaimana ini dan bagaimana itu. Jelas kata para ulama, dijelaskan oleh Syekhul Islam, setiap zat pasti punya kaifiat. Cuma kita menetapkan untuk Allah zat dan sifat tanpa kita menanyakan kaifiatnya dan tanpa kita menetapkan kaifiatnya kadza wa kadza, karena kita tak tahu bagaimana kita akan menetapkan, oh begini tangannya itu begini tanpa ada kabar dari Allah dan Rasulnya. Ini makna bila kaif, bukan maksudnya tak ada kaifiatnya, bukan. Ada kaifiat, cuma kita tak tahu. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Wal kaifu majhul. Kaifiahnya tidak diketahui. Ada kaifiat tetapi kitanya yang tidak tahu. Qala mu'alliq wafaqahullah, yakni biduni ayyas ala kaifiyata sifatillah, yaitu tanpa seseorang menanyakan bagaimana gambaran sifat Allah. Wala an ya'tiya bitakyifiha, dan juga tanpa mendatangkan takyif, yaitu penggambarannya, polanya begini-begini, tak perlu, karena kita tak tahu. Wa innama amarana Allah Ta'ala wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil imani wa taslim. Hanya saja Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beriman dan berserah diri, yaitu memasrahkan. Taslim, yaitu kita tunduk saja, ikuti. Falaisa alaina takyifu asma'illahi wa sifatih. Tidak menjadi kewajiban kita untuk menggambarkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kama annahu laisa alaina takyifu dzatihi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana bukan menjadi kewajiban kita untuk mentakyif, yaitu menggambarkan zat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-allamatu Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bihi nafsah. Para ulama bersepakat, yang memang layak jadi ulama, karena yang mubtadi'ah, kata Imam Al-Barbahari, itu hakikatnya bukan ulama. Baik, kecuali kalau ditambahkan lafaz ulama Bani Israil, ulama Mu'tazilah, itu tambahan. Ada pengikat, lafaz pengikat, tapi mutlaqul ulama ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dialah yang kenal Allah. Yang lain-lain hakikatnya banyak yang tak kenal Allah, walaupun mengaku sampai ma'rifah. Baik, kata Abdul Hasan al-Asy'ari, para ulama bersepakat untuk menyifati Allah Ta'ala dengan seluruh apa yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri. Wa wasafahu bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disifatkan untuknya oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi i'tiradin fih, tanpa ada penentangan tentangnya.
wala takyifillah, tanpa ada penggambaran untuknya, wa annal imana bihi wajib, dan semuanya bersepakat bahwasanya mengimaninya adalah wajib. Wa dahilnya apa? Tarkakah? Wa anna tarka wa tarkat takyifi lahu lazim, dan meninggalkan takyif untuk sifat Allah tadi, wasfnya Allah tadi adalah lazim, sama ya, artinya wajib. Yang Indonesia bilang apa? Harus. Menjadi kemestian. Selesai dari Risalatun ila ahli Sagar. Ini kitab yang bagus sekali, menukilkan ijma banyak sekali, dan ini termasuk salah satu dari 3 kitab terakhir Abdul Hasan. Fallahu ta'ala la yushbihuhu al-makhluqun, maka Allah Ta'ala tak ada, yaitu para makhluk tidak ada yang menyerupai dia fi awsafihim, dalam sifat-sifat mereka, kama annahu la yushbihunahu fi zawatihim, sebagaimana mereka tidak mampu menyerupai Allah dalam zat-zat mereka. Ini kurang lebih. Qala al-Imam Abdul Qasim al-Asbahani rahimahullah, yang dijuluki dengan apa? Qawamus sunnah, yang menegakkan sunnah. Wa tariqatul mahmudah hiya tariqatul mutawassithah, metode yang terpuji adalah metode pertengahan, sebagaimana kata Syekhul Islam dalam wasitiyah beliau, itu akidah wasitiyah, yaitu apa? Hum wasatun baina tarafain, ahlu sunnah itu adalah pertengahan di antara 2 ujung. Nah, di antara salaf yang mengatakan itu, ini Imam Qawamus Sunnah. Kalau tak salah tahun berapa Pak beliau? Wafatnya itu 500 sekian itu ya. Insya Allah dulu Iran penuh dengan ulama. Allahumma shalli. Bainal amrain, di antara 2 perkara. Wa hadza li annal kalama fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Karena pembicaraan tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan di dalam zat. Yaitu sebagaimana zat Allah tidak menyerupai zat yang lain, demikian pula sifat Allah, dan seterusnya. Wa isbatu zat isbatu wujudin la isbatu kaifiyah. Sementara penetapan zat, kalau kita jelas menetapkan zat Allah ada, kalau tak berarti apa? Kita mengingkari keberadaan Allah. Penetapan zat itu hanyalah penetapan wujud, yaitu kita katakan memang Allah itu ada, bukan penetapan kaifiyat. Karena kita memang tak tahu kaifiat Allah, walaupun ada kaifiat, cuma kita tak mampu menetapkan kaifiat zatnya itu begini-begini. Fakadzalika isbatus sifat, maka demikian pula penetapan sifat. Wa innama asbatnaha li anna tauqifa warada biha. Kita ini hanyalah menetapkannya karena dalil datang membawa itu. Seandainya dalil tidak mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala istiwa di atas arsy, gimana kita tahu? Jelas fitrah kita hanya menetapkan Allah itu di tempat yang paling tinggi, di atas seluruh ketinggian. Tetapi dia istiwanya bagaimana dan istiwa di atas apa, kita tak tahu, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu. Wa ala hadza madas salaf, dan di atas inilah para salaf itu berjalan. Selesai dari Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ilahuna wallahu a'lam.